Orang pas, ya yuk pas kita umur nih orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Bangsri, Bapak Riyanto Dwi Utomo Eskom. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta komunitas belajar TO Gayem yang berbahagia pada hari ini. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan, khususnya nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk berdiskusi bersama di dalam kegiatan komunitas belajar TO Gayem. Kedua kalinya sholawat serta salam kita senantiasakan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Dengan sholawat kita semua semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan komunitas belajar pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan, yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, keempat materi, dan yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka acara kegiatan komunitas belajar ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara dan kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah bismillahil Fatihah. Terima kasih. Melanjutkan acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya,
Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Melanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Rianto Dwi Utomo Eskom. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Bangsri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya telah diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Ibu bapak yang saya hormati, pada kegiatan kali ini kegiatan komunitas belajar, pada kegiatan komunitas belajar ini yang mana Bapak Ibu guru bisa saling bertukar praktik baik Bapak Ibu, yang ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Laili ya, yang saat ini sebagai calon guru penggerak. Jadi beliau yang nantinya diharapkan akan menjadi penggerak juga perubahan atau transformasi pendidikan khususnya di SMK Negeri 1 Bangsri. Dan praktik baik ini nanti juga mungkin bisa diterapkan pada Bapak Ibu semuanya di pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga di pembelajaran nanti juga mungkin saling bertukar praktik baik juga Bapak Ibu. Mungkin tidak hanya nanti Bapak Laili saja, mungkin nanti bisa bergantian saling bertukar praktik baik. Karena di komunitas belajar ini intinya kita berdiskusi di komunitas bagaimana pembelajaran yang baik yang kita terapkan di kelas kita masing-masing. Jadi bagaimana membuat anak itu merasa atau melaksanakan budaya positif, disiplin positif secara sadar. Jadi tidak karena terpaksa, tetapi secara sadar melakukan kegiatan yang positif. Jadi secara sadar, jadi tidak karena paksaan melakukan perbuatan itu karena terpaksa, tetapi karena kesadaran dari dalam dirinya kemudian melakukan kegiatan yang sesuai aturan atau perbuatan yang sesuai dengan keyakinan sekolah kita. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga pada kegiatan komunitas belajar ini bisa berjalan dengan baik dan secara konsisten ya. Jadi nanti ada banyak sekali praktik baik dari Bapak Ibu semua yang nantinya untuk kemajuan sekolah kita SMK Negeri 1 Bangsri. Terima kasih Bapak Ibu, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian arahnya kepada komunitas. Melanjutkan acara selanjutnya yaitu penyampaian materi pada komunitas belajar dengan tema praktek baik yang akan disampaikan oleh Bapak Laili Rizky Salim. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Widianto, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang menghadiri sesi praktek baik yang ada di komunitas belajar BLK ini yang sudah kita bentuk. Mohon izin Pak Rianto untuk menyampaikan materi Pak Rianto tadi. Di sini kami akan coba melakukan penerapan budaya positif yang telah saya dapatkan itu selama saya menjalani pendidikan guru penggerak di beberapa bulan kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita coba sharing paradigma kita yang mana biasanya kalau kita melakukan pembelajaran sebagai guru ya kita harus memberikan secara teknis, kompetensi teknis. Kita coba merubah paradigma bagaimana cara kita dalam mendidik anak-anak sesuai dengan filosofi desa Dewantara. Lalu kalau jadi slide-nya. Mari belajar bersama, saling mendukung, berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu budaya yang harapannya bisa membentuk karakter anak, karakter siswa kita supaya menjadi karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Yang pertama kita masuk ke tujuan pendidikan dahulu, Bapak Ibu. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan pendidikan seperti itu baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dari Bapak Ibu di sini ada yang punya pandangan bahwa pendidikan itu seperti apa sebelumnya? Kalau tidak menurut KHD misalkan dari Pak Isam atau Pak Widan, mungkin menurut Pak Isam apa kira-kira? Tidak apa kita sharing-sharing di sini. Mau izin Pak Rianto kali sharing dulu. Mungkin sebelumnya kita mempunyai pemikiran pendidikan itu seperti ini loh, hanya sebatas teknis saja, kemampuan saja. Padahal sebenarnya pendidikan itu artinya sangat luas sekali. Bahwa di sini malah kita digambarkan menurut KHD adalah sebagai menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya seperti itu. Pak John ada pandangan pendidikan dulu gak apa-apa? Mikir Pak. Menurut Pak John, gak apa-apa. Pasti menurut Pak John itu pendidikan itu seperti apa menurut Pak John? Seperti apa? Kita saling sharing di sini. Kalau menurut saya pendidikan itu beda dengan pengajaran ya. Kalau pendidikan itu mendidik dua sisi. Jadi anak dari tidak bisa menjadi bisa, dan anak akhlaknya yang dulunya tidak tahu akhlak seperti apa menjadi berakhlak. Jadi kalau pendidikan ada dua sisi, jadi sisi attitude dan sisi skill atau knowledge ya. Menurut saya seperti itu Pak. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Jan. Mungkin ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ada lagi yang lain? Oke, jadi berarti istilahnya dari Pak Juan itu kalau pendidikan dan pengajaran itu berbeda ya menurut Pak Juan ya. Pendidikan itu lebih ke sikap atau akhlaknya, atau istilahnya itu lebih menuju ke karakter ya berarti ya. Karakter. Kalau pengajaran itu lebih ke hanya teknisnya berarti, teknisnya seperti itu. Nah, kita lihat di sini menurut KHD. Terkadang itu kita begini Bapak Ibu. Terkadang kita itu kalau mengajar itu kan, kalau kita masuknya ke teknis, apalagi kita SMK, terkadang itu memang jadi dilema. Maka dari itu kemarin memang kita lihat kalau misalnya masuk di SMK itu anak masuk contoh di TO seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira itu memang sudah sesuai passionnya atau enggak sih? Atau karena keterpaksaan saja? Terkadang tidak betul kemudian terkadang dulu kan gini Bapak Ibu. Seperti saya, Pak Wildan, Pak Hisam. Pada waktu masuk kuliah itu pasti diberi pilihan ada juga. Biasanya ada pilihan juga. Yang pertama mungkin dari bahasa Inggris misalkan, yang kedua itu mungkin dari matematika atau mungkin dari teknis ke otomotif misalkan seperti itu. Nah pas pada waktu passionnya itu di otomotif, terkadang maksudnya di lolosnya itu di bahasa Inggris. Apakah itu sudah sesuai seperti itu? Kira-kira menurut Pak Isam gimana? Misalkan Pak Isam itu dulu daftar itu tidak sesuai dengan jurusannya seperti itu.
Nggak apa-apa, dicoba menurut Pak Isam. Kira-kira apakah hanya menjalani ya udah saya pasrah aja wis melakukan kayak ini himpun seperti itu, atau gimana? Ya untuk mulanya kan kita diarahkan itu saat pendidikan di SMK ya, karena kita sudah diarahkan dasarnya di sana. Nah, sedikit demi sedikit kita berarah Pak. Jadi kita menentukan arah kita untuk memilih. Jadi memilih itu kan passion kita kan sudah diarahkan di situ. Jadi sedikit-sedikit kita sudah ada bayangannya. Jadi saat kita memasuki dunia perkuliahan, ya kita setidaknya bisa memilih antara dua passion kita itu Pak. Oke, terima kasih atas apa itu masukan atau saran dari Pak Isam dan Pak Joya. Yang berikutnya yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, Ki-Haji Dewantara meneruskan konsep pendidikan holistik yang meliputi 3 aspek utama, yaitu membentuk budi pekerti yang halus, meningkatkan kecerdasan otak, mendapatkan kesehatan badan. Prinsip pendidikan yang holistik yaitu pertama kemerdekaan, anak itu berkembang sesuai dengan kehendaknya, demokrasi, anak dilibatkan dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan, dan kemanusiaan saling menghormati dan menghargai. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh penelusuran minat dan bakat anak. Itu sudah coba saya lakukan mengenai aksi nyata saya. Silakan dibuka kalau dan di pojok tadi ya Pak. Yang ini. Nah, ini. Mungkin yang bisa bersani. Kalau misalkan ada umpan balik atau masukan, tidak apa-apa, dengan langsung bukan saja seperti itu. Dia kemana? Silakan Mas Rifan. Saya tidak mau mewawancarai Mas Dion ya. Terkait pembelajaran atau keinginan yang yang pertama Mas Dion, saya mau bertanya. Jangan kamu masuk keputusan otomotif itu apa? Bisa sekolah sendiri. Bisa nyetir dan oke. Terus yang kedua itu kenapa kamu pilih sebenarnya? Karena ya suka. Saya teman-teman pasti supaya bisa mobil. Oke. Yang ketiga, apakah kamu merasa sudah tepat masuk di jurusan ini, atau merasa salah jurusan dan tidak sesuai dengan passion Anda? Terus mantap ya. Terus yang berikutnya, kamu punya hobi yang senang itu? Ada. Kira-kira apa ini? Aku lihat. Berarti kelebihan kamu merasa punya kelebihan selain di kompetisi adalah di sepak bola. Seperti apa? Itu lah. Apa sudah ikut turnamen? Sudah. Di tingkat mana? Nasional. Nasional. Istimewa yang berarti nasional ya Mas ya. Sekarang ini kamu selain punya prestasi di tingkat sepak bola, juga ada kan masih dalam posisi pelajar ya Pak. Apa yang ingin kamu fokuskan? Apakah di sepak bola atau di otomotifnya? Jujur aja Pak. Ini harus sepak bola ya. Jadi ini selain di sepak bola fokus bisa mencetak prestasi, juga minimal bisa masuk di sekolah itu bisa Oke. Yang nomor 7 berikutnya, apakah kamu ini pembelajaran ini disesuaikan dengan passion kamu? Passion itu indah kamu. Oke ya. Terus yang ketiga, pembelajaran seperti apa ya? Seperti apa ya? Tapi artinya jadi menyenangkan kamu. Oke, terima kasih Mas Dion. Ini nanti akan menjadi tanda kasih saya untuk berikutnya, supaya nanti bisa saya menjelaskan atau melakukan lagi dan juga menjadi anak-anak yang terima kasih Mas Dion ya. Oke, silakan. Baik, dari video tadi Bapak Ibu, saya tidak hanya mewawancarai satu siswa itu saja, tapi beberapa siswa. Yang saya dapatkan itu sebagai bahan refleksi saya itu ternyata itu anak-anak kita itu tidak hanya mempunyai bakat di otomotif saja, tapi memang mempunyai bakat yang lain-lainnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang ada seperti yang tadi saya wawancarai Mas Dion itu ternyata itu sudah kemarin kan tidak masuk beberapa hari sampai beberapa minggu mungkin ya, beberapa hari saja itu
itu ternyata sudah masuk di klub skala nasional di mana kemarin saya lupa itu. Dan harapannya nanti setelah saya tanya ternyata itu memang fokus di karirnya itu di sepak bola. Kan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan passion di situ bisa jadi memang siapa tahu nanti jadi anda sepak bola ya kita nggak tahu juga kan sebetulnya itu. Seperti Pak Wildan itu punya passion apa Pak Wildan kira-kira? Passionnya kayaknya kemarin itu passionnya kalau di teknisnya kan memang di TO otomotif ya. Tapi kalau passionnya itu saya lihat Pak Wildan punya kelebihan di bagian desain atau apapun itu saudara Wildan. Seperti itu, monggo. Luar biasa, nasional. Kayaknya lebih saja mungkin Pak. Lebih ya? IT ya, anak muda sekarang IT entusias ya. Iya Pak. Lebih suka aja mengulang, mengutik, mengatik, mengatik olah-ulik. Oke, terima kasih Pak Wildan. Apa itu? Jadi untuk pendidikan dan pengajaran memang kita minimal menyadari Bapak Ibu. Kalau misalkan kadang dulu saya pun juga mengakui pas pada waktu KBM juga ya saya tekankan di teknis dan teknis soalnya kita memang masuk di dalam SMK. Tapi setelah saya mengikuti diklat ini, beberapa waktu memang sedikit mengubah pandangan saya bahwa memang kita sebagai pendidik itu yang sesuai dengan filosofi itu memang tidak bisa merubah anak, tapi kita hanya bisanya menonton atau mengarahkan. Ibarat petani Bapak Ibu. Petani kalau misalkan menanam jagung ya tentunya jagung tidak bisa dipaksakan untuk menjadi padi ataupun mangga atau ketela seperti itu. Baik, saya lanjut ke budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah ini maksudnya adalah untuk membentuk karakter anak-anak supaya menjadi karakter yang positif seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya konsep utama budaya positif yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Yang berikutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi makanya kita di kurikulum sekarang kan menerapkan kurikulum merdeka, dan sekarang kita sudah melaksanakan ini proyek P5 ya. Kegiatan P5 gitu Pak Ibu, kegiatan P5 seperti itu. Harapannya memang bisa meningkatkan atau menumbuhkan karakter anak seperti itu. Nah, di sini ada simulasi. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah bukan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengamalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menggoda, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Silakan coba kita simulasikan ya, Pak Uda sama Pak Isam ya. Silakan maju ke sini. Enggak apa-apa, silakan maju ke sini. Sini Pak. Nah, yang pertama yaitu kepalan tangan Anda. Yang jadi A itu siapa? Pak Isam misalkan ya. Pak Isam kepala tangan gini. Oke. Yang Pak Uda tugasnya adalah menggoda, membujuk, menggelitik, menawari uang, menawari apapun itu supaya Pak Isam mau membuka tangannya. Seperti apa? Ayo coba. Coba dirayu, dicoba, dipaksa, supaya terserah. Kekerasan boleh ya? Ya, boleh membujuk,
menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia berapa. Pak Isam, kira-kira gimana kira-kira kita tawari saya? Senang lah ya. Enggak. Ayo. Kekerasan boleh enggak, Mas? Boleh ya. Boleh, Mas. Enggak. Sudah, Pak Isam nggak mau buka ya? Nggak mau. Nggak mau. Pak Ludan juga ya. Oke, silakan dulu kembali tepuk tangan buat keduanya. Baik. Simulasi di sini adalah tujuannya adalah bahwa Pak Isam itu mempunyai kontrol penuh dari dirinya sendiri meskipun digoda oleh Pak Ludan ataupun dapat godaan dari luar. Yang bisa membuka atau menutup kepalan itu Pak Isam sendiri atau ada pengaruh dari luar kan? Dari diri sendiri. Jadi yang bisa mengontrol itu kepala tangan itu adalah dari diri Bapak Ibu sendiri. Dan itu akan menjadikan yang namanya apa itu dari Pak Yudan itu tidak bisa membuka meskipun sudah merayu atau apapun itu. Dan di sini tujuannya adalah memahami arti kemerdekaan belajar, meningkatkan rasa percaya diri dan mengembangkan karakter. Berarti karakternya mempunyai karakter yang sangat kuat, karakter kuat seperti itu ya. Nah, di sini ada teori kontrol dari William Gibson. Selanjutnya psikiater berprinsip dalam teori kontrol yang kemudian dari berkembang dan dinamakan Coy's Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Teori kontrol di sini adalah guru mengontrol murid bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat merupakan karakter yang berikutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang di sini sesuai yang diilustrasikan dari Pak Ludan dan Pak Isam tadi, guru mengontrol murid. Misalkan dari Pak Isam itu sebagai siswa dan Pak Ludan sebagai guru. Kira-kira Pak Isam sebagai siswa itu suruh buka nggak? Kira-kira gimana? Buka nggak? Belum. Berarti Pak Isam mempunyai jiwa teori jiwa kontrol yang kuat ya istilahnya ya. Terus yang berikutnya ya bahwa semua penguatan positif yang bermanfaat, kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pak Wijan tadi berusaha memaksa ya. Kalau nggak dibuka Pak menjawab misalnya. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke, baik kita coba paradigma stimulus respon pendekatan teori karakter ya. Nah ini ada menurut Stephen F. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kita coba pahami dulu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Ya, yang berbeda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Bisa dipahami Bapak Ibu kira-kira? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Ini berarti yang maksudnya di pembentukan karakternya. Mesti kan karakternya kalau misalnya kita ingin berubah ya harus dirubah sikapnya seperti itu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kalau kerangka acuan itu berupa mungkin metode kita atau apapun itu yang kita mempunyai kepercayaan kita harus membuat seperti ini sesuai dengan konsep yang kita buat seperti itu. Ubahlah bagaimana melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas. Nah, di sini ada dua tabel, yang satu stimulus respon dan yang satunya teori kontrol. Stimulus respon di sini adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau stimulus respon menurut kita ya, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrolnya sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau stimulus respon yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar kepandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol di sini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan kita tidak bisa memaksa seperti yang diperagakan tadi sama Pak Isam dan Pak Yudan tadi. Yang ini yang paling sering ya, Bapak Ibu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang di sini semua perilaku memiliki tujuan. Pas pada waktu kita kemarin itu mendapatkan anak dulur misalkan,
Kita di sini kan mewawancarai, membuat sebuah apa itu kartu menu gitu. Nah, di sini kan biasanya kalau kita menjudge-nya itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu buruk yang namanya pertama. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Tapi di teori kontrol di sini semua perilaku memiliki tujuan. Saya yakin anak buruk dan sebagainya itu pasti dia mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Saya ingin jajan di luar Pak. Ada tujuan nggak kira-kira? Ada Bapak Ibu seperti itu. Saya ingin jajan di luar Pak. Saya capek ngantuk pengen tidur di rumah Pak. Pasti dia memiliki tujuan. Tapi menurut kita di situ adalah perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, terus yang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dari kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri seperti yang disimulasikan tadi, seperti itu. Terus yang stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengatur Pak Yuda, Pak Pian, Pak Juan, Bu Eni, Pak Hisam. Saya tidak bisa mengontrol. Dan misalkan kalau apa itu nggak bisa kita tahu gimana Pak caranya Pak. Kan di situ ada suatu aturan main seperti itu gitu Pak. Terus tipe responnya pemaksaan pada saat tujuan gagal. Di sini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah di sini seperti yang diterangkan tadi Pak Hisam dan Pak Juan pas meh tukaran tadi ya, prok seperti itu ya, seperti itu ya. Nah ini kan nggak mengaturnya, jadi kan sadar nggak sadar Pak Hisam dan Pak Juan, jadi kan sadar nggak sadar maksudnya di sini stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Gagal bujuk aku buka tangan kalau teman saya nggak bisa sebenarnya. Nah, di teori kontrol hasilnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan dari kolaborasi kita bisa mati, pilih bisa itu buka tangan. Kita punya kesepakatan apa, deal apa ya gitu. Intinya info cara bahasanya itu info kelebihan seperti itu. Ya. Di sini menggambarkan model berpikir menang atau kalah, tapi di teori kontrol adalah model berpikir menang, istilahnya win-win solution seperti itu. Jadi kira-kira kalau Bapak Ibu melihat paradigma atau pandangan ini lebih enak yang mana? Yang teori kontrol atau yang stimulus respon Bapak Ibu? Pak Isam lebih enak yang mana dari Bapak Isam? Ya, stimulus respon. Stimulus respon ya. Jadi kita punya pandangan yang teguh seperti itu gitu berarti. Enak. Memberikan pilihan-pilihan malah aja. Gak yakin ini malah aja. Model berpikir bikin solution, kita berkolaboratif, dan Anda yang bisa memantau diri Anda sendiri seperti itu. Jadi selama ini kita padanya seperti ini. Orang lain bisa mengontrol saya harus bisa mengontrol anak-anak seperti itu misalkan. Terus yang berikutnya model berpikir menang atau kalah pemaksaan. Nanti kalau harus seperti ini, kamu harus bisa seperti ini. Padahal kalau di paradigma itu kan harapannya kan bukan seperti itu. Kalau di pendidikan kita sebagai merdeka dan sudah masuk ke profil kelima itu harapannya di sini kan memang untuk pembentukan karakter ya. Tidak bisa langsung kita memaksa dan sebagainya. Tapi menumbuhkan kesadaran diri dan keyakinan dalam siswa tersebut supaya bisa melakukan apa yang menjadi disiplin positifnya anak tersebut seperti itu. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan lebih besar. Makna kata disiplin, menurut Pak Isam disiplin itu apa? Menurutmu, jangan ke situ dulu nih. Menurut Pak Isam, disiplin itu apa? Disiplin satu kata aja, satu kata. Disiplin itu benar dia. Ya perilaku yang tepat Perilaku yang tepat. sesuai dengan aturan. Tertib. Ya. Ya, lanjut. Nah, sudah lanjut. Positif, Ya, lanjut. Apa tidak? menaati aturan. Beri coba beri. Tertib dan mentaati aturan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas semua apa itu pengertiannya. Bapak Ibu perlu diketahui, pertama kali saya mengerti ini Bapak Ibu, disiplin sama makna saya itu ke sesuai yang Bapak Ibu utarakan. Menurut saya juga dulu itu seperti ini. Disiplin itu ya patuh, taat aturan dan sebagainya.
Tapi setelah saya kemarin mengikuti apa itu diklat, ternyata di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar, bukan di aturan atau taat atau yang artinya adalah belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Bapak itu masih ingat berapa kali Socrates? Di Facebook itu siapa ya? Socrates ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang gini Bapak Ibu, simulasi nih. Contoh disiplin. Saya misalnya Pak Lujan aja, Pak Lujan pengen menjadi seorang apa itu? Pilot. Dokter. Dokter ya, Profesor. Profesor ya. Seorang profesor itu apakah dia ada aturan-aturan baku dari orang lain yang bisa mengontrol dirinya? Kira-kira? Ada. Aturan bakunya ada? Ada Bapak? Kira-kira? Apakah ada? Apakah ada? Atasan ya. Ya tapi pada waktu jenengan itu beliau kata belajar di sini ya misalkan ya. Jenengan ingin jadi seorang profesor pun kalau tidak ada kesadaran dalam diri jenengan sendiri, yang berarti di sini loh Mas Miden ya, menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai, terus tentang nilai-nilai yang berdasarkan tanggung jawab beliau. Intinya gini, kalau misalkan jangan tidak ada kesadaran dalam diri, contoh misalkan menjadi seorang profesor itu harus belajar berapa jam setiap hari misalkan itu Bapak Ibu, harus mendinginkan mengentaskan otak, harus kita olahraga dan sebagainya. Kalau misalkan jangan tidak ada disiplin dalam diri sendiri dulu, apa bisa terwujud seperti itu? Kan susah kalau Bapak Ibu, harus ada disiplin diri dalam diri sendiri seperti itu. Yang itu yang bisa mengontrol adalah kita sendiri. Contoh misalkan jangan, aku pengen segera sholat subuh, tadi jam 4 itu misalkan seperti itu. Pengen subuhan itu terus misalkan seperti itu. Kalau jangan nggak ada tindakan disiplin dari dalam diri tersebut, maka tidak menutup kemungkinan sekarang ada Bapak Ibu. Jadi ada disiplin sendiri ya seperti itu. Oke. Yang berikutnya disiplin positif merupakan salah satu cara yang membuat bertujuan untuk mengembangkan disiplin serta memberdayakan statistik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi kan Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan disiplin tanpa adanya imbalan dan penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai begini tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Harapan di sini itu disiplin positif adalah siswa masuk misalkan jam 7 tepat, ya memang dari kesadaran dirinya sendiri. Dan siswa itu sebagai siswa, maka dia harus menciptakan disiplin yang menumbuhkan karakter anak juga, dan nantinya siswa akan menjadi terbiasa seperti itu Bapak Ibu. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, makna nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh kebajikan dari institusi, yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Di sini ada elemennya ya Bapak Ibu. 6 elemen kalau salah lagi. Beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif gitu. Ya, kita lihat. Turunannya ya Pak nanti. Dan ini kan kalau elemennya itu beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan kreatif. Ya, oke. Yang berikutnya Ibu premaritas kemudian PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, simpati, keingintahuan, kreativitas, jangan percaya diri dan komitmen seperti itu. Nah,
Contoh kebajikan yang dari keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mengandalkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya menurut Rafian kebutuhan dasar manusia itu apa Rafian? Kita seluruh nanti menang. Memenuhi hasrat. Kebutuhan dasar manusia kira-kira apa Pak? Tidak apa-apa, coba yuk angkat. Memenuhi kehidupan. Kehidupan. Pak Ujung mungkin. Nah, kira-kira apa? Kebutuhan dasar manusia Pak. Ibadah taqarrub ila Allah. Ibadah mau lagi. Pak Jian, kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia salah satunya ya Pak. Iya. Memang manusia diciptakan untuk beribadah pada Tuhannya masing-masing. Iya. Ya. Yang pertama itu, yang kedua memang sosial. Sosial. Bisa pentingnya diri sendiri. Oke. Kita dalam hal sosial. Yang kedua adalah memang sadar pangan papan sembako itu. Sadar Pak. Kita bukan manusia kan Pak. Kalau tidak sadar, bagaimana dia? Ya sebab itu sadar pangan papan. Bukan dari. Sudah dibagi aja. Mungkin satu Pak yang belum pasangan hidup. Pasangan hidup. Biologis. Oke. Ini Karena ini ya, karena Allah menciptakan manusia ya, manusia sebagai khalifah, jadi kita sebagai pemimpin. Sosial di dunia dan akhirat. Menguasai semuanya. Menguasai semuanya. Baik, terima kasih atas pendapat-pendapat dari Bapak Ibu semua. Kita coba buka nih kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia selama saya mengikuti program yang dibuka kemarin. Nah, yang pertama ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini yang seperti yang disampaikan tadi Bapak Arif Juan adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Masa jenengan hidup gak butuh makan Bapak Ibu? Nah, pasti itu menjadi kebutuhan dasar dari manusia. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompoknya. Masuk dari di sini adalah kebutuhan dasar yang kedua itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi. Bapak Ibu pernah melihat dalam kelas ada siswa sih tak cepat oke dibully terus seperti itu. Kira-kira kurang kebutuhan dasar ini nggak Bapak Ibu? Mangkuk di sini. Nah terkadang malah kita itu malah ngimboy Bapak Ibu. Kalau kita kadang maju ngimboy Bapak Ibu sakit Pak. Karena wes bocah tersebut itu wes yang kelas itu tidak mendapatkan kebutuhan dasar nomor 2 ini, malah ditambahi guru nih. Apa enggak kasihan kita istilahnya ini? Kita tetap berpikir Bapak Ibu. Pak Isan juga seperti itu. Oke, Pak Isan ya. Ya kan? Kalau dulu kan lihat pas kita ngajar coba lah, kita ngajar ada anak yang seperti itu, kan nggak boleh. Kita bisa dibayangkan Bapak Ibu, sudah anak itu mendapatkan mentalnya down oleh dari siswa-siswa kelasnya, malah ditambahi oleh dari Bapak Ibu guru yang mengajar, apa nggak malah semakin. Sorry berarti semakin kasihan toh. Ya kan? Jangan takut, seperti itu.
Aja dibuat Bapak Ibu beda Bapak Ibu. Jangan seperti tapi ya Pak Mahfud ini enggak boleh seperti itu. Kasihan ya, enggak boleh. Terus yang ketiga yaitu ada kesenangan atau fun, bermain, berbuat antusiasme tertawa. Berarti anak aktor itu Kebutuhan ya, kebutuhan pokoknya ya, kebutuhan dasarnya ya. Bermain atau mungkin juga anak itu belok Bapak Ibu. Belok atau mencolok pagar itu menjadi kebutuhan dasarnya. Boleh. Kesenangannya. Kan kita nggak bisa kan kita nggak pernah tahu seperti itu. boleh berarti. Saya motor dia. Yang bisa mengatur dia sendiri. Dan tadi yang seperti saya jelaskan adalah dia mempunyai tujuan pasti, mempunyai pasti. Dia butuh itu mesti ada tujuannya Bapak Ibu. Ya. Entah itu jajannya warung, entah itu pengen tidur, entah itu kesenangan dia entah lolosnya, Ya. dari sekolah. Rasa. Seperti itu. Kita kan Itu senang. Asa. ya anak-anak tersebut pasti mempunyai alasan. Contoh kayak Khairul misalkan gitu. Nah, kenapa tidak? Paling. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu patut kita tanyakan juga. Apakah melindungi anak-anak seperti itu termasuk kesenangan atau enggak? Mereka ada sudah gini. Yang benar kalau kita misalkan punya putra Bapak Ibu, modifikasi motor dan juga itu masih ada kesenangan Bapak Ibu. Kira benar? Gak bisa ditolak, gak bisa. Mau susi anak motor bu, mudah-mudah dan sebagainya. Kalau itu memang sudah menjadi kebutuhan dasar anak tersebut sebagai apa itu? Apa ya, kesenangan ini, sebagai kesenangan ini ya memang mau gak mau kita gak bisa memaksa, tapi minimal harus diberi kesadaran. Jangan sampai keluar dari koridornya seperti itu. Itu ya Pak Ibu ya. Nah, yang kelima adalah kebutuhan dasar kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya seperti itu. Nah ini yang kebebasan ini kebutuhan dasar manusia juga Bapak Ibu ya. Ingin apa itu mencoba hal baru, ingin mengendalikan mampu dan arah dirinya. Cek. Terus yang berikutnya adalah kebutuhan penguasaan atau penguasaan diri yang dianggap memimpin berprestasi diakui dan didengar. Nah ini Pak Julian nih, kebutuhan akan berprestasi. Ya. Ternyata ada di sini. Ya kan? Dasar buat itu ya Pak ya? Iya itu yang dasar. Dan terakhir itu Pak Galih Pak, pencitraan. Dan saya di sini Bapak Ibu nih. Saya di sini berusaha untuk menganalisa dari kebutuhan rekan-rekan di sini Bapak Ibu. Contoh misalnya dari Pak Julian, kebutuhan dasarnya Pak Julian kebutuhan dasarnya itu dari penguasaan. Jadi ya memang harus kalau gawai. Pak Gali kebutuhan dasarnya apa, Pak Ludan apa, Pak Fian apa, Pak. Itu akan menjadi sebuah harmonisasi dengan sebuah tim seperti itu Bapak Ibu. Memang harus disinkronkan. Kira-kira sampai sini ada berapa yang lain Bapak Ibu? Kebutuhan apa lagi yang kurang Pak Udi mungkin? Bukan yang lain satu mana Pak? Tambahkan boleh. Nggak ada pribadi bukan yang lain satu mana? Ditambahkan boleh Pak, tapi kan kita sudah masuk di kurikulum Merdeka yang penerapannya di program P5 Profil Prajurit Pancasila dan di dalamnya ada elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Freedom maksudnya Pak. Ya mungkin ini bisa masuk ini Pak, mampu mengendalikan arah dirinya ini. Arah dirinya, jadi saya ingin masuk di Islam saja lah, ibadah sholat subuh jam 6. Misalkan Pak Udi Pak Ustadz, kamu kan Pak Ustadz ini misalkan seperti itu. Nah yang berikutnya kita masuk ke teori motivasi. Kasih tahu sih. Cek. Motivasi perilaku manusia. Nah, seperti yang kita lihat kalau anak-anak kita Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan jenengan berangkat kita sendiri saja, mangkat jam 7. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan ewah karo busi. Kode dihukum, kode malah jadi tidak bisa terlalu nangis. Kira betul? Motivasi terlalu nangis. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari yang lainnya. Saya berangkat bentuk semen. Nah itu berarti kan ada imbalan atau penghargaan, makanya berangkat seperti itu. Saya berangkat sekolah biar dapat sangu dari orang tua. Saya berangkat sekolah biar dapat dibelikan motor orang tua. Nah seperti itu. Pak aku jalur motor ya kurang masih jalur motor aku mau sekolah. Nah itu apa itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan yang lain. Terus yang
menyenangkan sekali. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang masuk ke dalam karakter dan masuk ke anak itu sendiri. Kalau sudah menjadi disiplin positifnya dia menghargai diri sendiri dengan nilai diri saya yakin tanpa dipaksa pun anak akan berangkat secara otomatis jam 7 itu sudah sampai di sekolah. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Saya simulasikan Bapak Ibu ini. Misalkan Bapak Ibu sudah terbiasa tidak memakai helm. Nah, kita simulasikan sudah terbiasa tidak pakai helm. Jangan kecepatan. Ya. Nah, jangan kecepatan itu memakai helm dan tidak pakai helm. Jangan memakai helm ini karena menghindari ini atau karena nomor 3 ya, Bapak Ibu. Yang kulino tidak menggunakan helm loh. Oh, yang kulit. Ya, tidak menggunakan helm. Saya yakin pasti karena satu, kita Bapak Ibu. Karena apa? Untuk menghindari dan tidak kena operasi ya, helm. Terus ada lagi yang lain yang kedua, orang yang kulino pakai helm. Berangkat ke Jepara, berangkat ke Bengkolo misalkan lewat jalan-jalan kecil. Kira-kira kesadaran dirinya pakai helm atau enggak Bapak Ibu? Pakai helm karena dia sudah terbiasa. Ke Jepara ya karena bukan karena menghindari hukuman, tapi karena memang sudah nilai-nilai itu sudah dia sepakati seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi yang tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Itu hukuman. Hukuman ya. Terus yang berikutnya konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Jadi ada perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman. Kalau hukuman itu tadi kita lihat secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu lebih sudah yang disepakati kita. Kalau misalkan terlambat seperti apa? Seperti itu ya. Terus yang berikutnya adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka sendiri. Restitusi. Nah, restitusi itu yang paling bagus istilah seperti itu ya. Jadi ada 3. Selama ini Bapak Ibu belum melakukan apa nih? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi ya? Hukuman Pak, karena konsekuensinya belum dibuat. Oh, konsekuensinya belum dibuat. Tidak. Emang bicara belum tidak. Ada hukuman ya, berarti ya. Ya, karena terlambat 1 jam saya bingung. Karena konsekuensinya belum ada. Oh, gitu. Jadi perlu kesepakatan sekolah, mungkin berkonsekuensi terlambat seperti apa biar tidak masuk ke ranah bullying seperti itu ya, Pak. Iya. Oke, berarti. Nah, ini ada satu lagi Bapak Ibu, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk membentuk kesalahan mereka. Nah, seperti itu restitusi. Ini kita ya. Restitusi. Oke, nah ini ada posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat perkara salah, teman, pemantau, dan manajer. Ini saya jelaskan video 5 posisi kontrol. Langsung lihat foto saja tidak usah bisa. Monggo sekarang disimak Bapak Ibu ini selama 10 menitan ya. 12 jam. Saya izin duduk ya Bapak Ibu. Salah satu model yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pemilik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Dawson dan contoh utamanya. 12 jam. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kak Kele, coba Kak Kele, diperhatikan Kak Kele. Yang mana? Ini pemukul Kak Kele. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah Aisyah. sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi 2 gitu lah ini, membuat merasa bersalah ini. Gurunya Kak Jan, kamu galak banget ya Pak. Karakternya galak. Ibu, Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Bisakah ibu tidak bisa? Duh, mana ini? maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kamu cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, wah, sudah jam berapa ini? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawain tas saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya.
biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Sudah sama masuk kelas. Kamu kan yang paling besar. Ini ada rasa aja. Masa tolak. Dalam posisi normal, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersindar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kalian, Selamat pagi, Bu. kalian, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Awas omongan gue kan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik. Coba. Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya.
dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang dipilih? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik ini? Ya, tentu posisi merit. Posisi ini kan. Oke, cukup Pak Ludan. Untuk yang paling ideal itu di posisi manajer Bapak Ibu. Manajer itu menanyakan keyakinan, terus menanyakan juga apa itu menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu seperti itu. Silakan masuk ke slide tadi Bapak Ibu. Nah ini keyakinan kelas tadi sudah dijelaskan di video tadi ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas memotivasi seseorang dari dalam, jadi kita harus punya keyakinan tersebut, gitu ya. Menentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, bersifat pernyataan universal. Keyakinan kelas menjadi tidak terlalu banyak, semua warga bisa dilibatkan seperti itu. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang pertama yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Kelas 1 misalkan kelas 1, kelas 5, kelas 7 misalkan ya. Setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu mengenalkan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu bersama. Ini ada keyakinan kelas lagi yang kelas lainnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik dan berkomitmen senantiasa membantu. Dan ada lagi yang keyakinan kelas 7 adalah meyakini bahwa siapa penting untuk menghormati semua orang dan ibadah milik orang lain. Bekerja, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi ini beda-beda kelas mempunyai keyakinan kelas yang berbeda-beda. Nah ini yang dimaksud segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat bisa ini dan mandiri dan bertanggung jawab. Nah di sini ada 3 tahapan Bapak Ibu ya. Yang pertama penstabilan identitas, validasi dengan salah dan menyampaikan keyakinan. Dan setelah Bapak Ibu melihat di teori di video tadi di posisi manajer itu hampir mirip yang dilakukan segitiga restitusi seperti ini. Ya memang yang dilakukan biasanya menggunakan segitiga restitusi yang ada langkah-langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas, dari kontrolnya identitas semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi data yang salah, semua perilaku tidak alasan dan menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi kita. Di sini ada kita bisa lihat segitiga restitusinya adalah keyakinan kelas apa yang kita sepakati, yaitu yang menyampaikan keyakinan. Yang validasi data yang salah adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti anak-anak tadi yang kita simulasikan dulu lewat bui, itu lewat belakang itu alasannya apa misalkan. Dan stabilitas adalah kita menghargai identitas dari anak tersebut. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya, sehingga kita memberikan menstabilkan identitas dari siswa kita seperti itu. Nah ini video pembelajaran. Bapak Ibu langsung video. Belum Pak, terima kasih. Satu video. Ada makanya. Kok mute? Enggak. Kok mute? Di mute mau? Pencet. Pakai bebasnya kenapa? Ya Pak, saya di lupa depan. Ini ya saja. Sudah nanti selesaikan dulu. Setelah itu soalan saya ya. Itu ya. Sampai ada soalan dulu. Itu ya. Oke ya. Masnya. Aku tadi mendengar kamu
Selamat dari generasi selama ini. Terima kasih. Yang mau tidak menggunakan kualitas saat akhir itu adalah sesuatu yang serius juga mas. Itu bisa terjadi ya nenek ya. Apakah kamu tahu mengapa kita menjadi aturan selalu mendengar? Iya. Karena usaha sebenarnya untuk selama kita menjadikan jadi akses dan ini seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu tidak pakai sangat budaya, bukan hanya kamu saja, tapi juga teman-temanmu yang ada. Nah sekarang kamu bisa ceritakan kenapa tadi kamu tidak pakai lupa? Sebetulnya saya waktu itu mantu bapak saya itu jadi tapi kamu bisa ngerti ya, tidak mau nulis sebenarnya dengan pakai coba. Ya udah saya ini mengerti kadang-kadang kita keputusan seperti itu kan, keputusan. Namun keputusan itu apakah sesuai dengan kepentingan keselamatan kita ya? Tidak kan? Kamu sadar dengan dia, salah ya gitu ya. Jadi setelah itu apa yang bisa kita lakukan ke depannya untuk memastikan kamu dan teman-teman nanti ya saya mencoba membeli bokap untuk dana jika kalau dipakai satu motor bisa pakai dengan itu yang bagus itu mas, berarti mas saya nanti dengan kamu kebetulan bersolusi untuk pelajaran ini. Kalau misalkan kita bisa memberikan fasilitas atau itu nanti kan kamu bisa membuat itu sebuah rencana untuk menggunakan sebagai sesuatu positif yang akan untuk kamu seperti itu ya. Karena di sini kamu bisa bicara sudah padanya. Yang paling penting adalah keselamatan dalam arti adalah prioritas utama ya. Terus kan dan saya tahu kamu harus sekarang ya seperti itu. Terus semangat dalam belajar ya. Ingat kenapa kita menjadi keselamatan kita seperti itu. Ya seperti itu. Nanti coba di yang ini dua video atau dilanjutkan ke video sekali. Ya. Lanjut ya, lanjut lagi. Ya, lanjut. Lanjut. Kita 3 menitan kan, 4 menit. Mungkin satu dulu ya. Anak-anak ya. Ya sudah minat ini. Ini ibaratkan ulama. Beliau tamu undangan kami. Spesial. Di manajer aja Pak. Itu manajer itu lebih enak. Terima kasih ya. Nah, ini kan dulu sekalian tahu sebenarnya. Tuh, banyak. Kembali ke slide tadi Pak Ijaz. Bapak Ibu sudah melakukan, tadi saya sudah menunjukkan apa itu video segitiga resolusi yang telah saya lakukan. Ini mengenai anak yang tidak menggunakan gerbang. Dari segitiga resolusi ini adalah penerapan kita sebagai posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Jadi tidak membuat anak down, malah membuat anak semangat, terus membuat bisa menumbuhkan keyakinan dari anak sendiri seperti itu. Keyakinan untuk mulai disiplin dari diri sendiri, menggunakan lipat saat praktik, dan itu menjadikan menumbuhkan anak menjadi karakter yang menjadi disiplin positif. Itu ya Bapak Ibu. Baik, untuk berikutnya sudah selesai. Saya minta umpan baliknya dari Bapak Ibu. Monggo umpan baliknya setelah refleksi setelah mengikuti praktik baik pada pagi hari ini dari Pak Johan dulu atau Pak Ludan ya Pak.
Dua nggak apa-apa, dua dari salah satu dua. Pas ini cuma mau jumpa. Lanjutkan dulu wes. Setelah mengklasifikasi tadi restitusi dan kontrol apa itu Caranya. Cek. bukan Cek. Ini mulus. Ya, terima kasih luar biasa Pak Leni hari ini. Tepuk tangan buat Pak Leni. Ya, banyak inspirasi baru yang kita dapatkan dari topik baik pemaparan hari ini, mulai dari kontrol sertifikat restitusi. Jadi walaupun sekilas sudah jelas, tapi kalau untuk memahami dan mengontrolkan saya pribadi belum begitu paham mengenai restitusi. Nanti mungkin teman lebih lanjut bisa berbeda khusus yang itu, karena sepertinya menarik untuk dikembangkan. Ya, dan untuk yang lain-lain teori kontrol sebenarnya itu juga ada yang memang bagus untuk di bagian terakhir ya Pak, ya, bagian manajer, porsi manajer. Tapi di sisi lain tidak menutup kemungkinan kita juga memerlukan posisi 1, 2, maupun 3, 4. Dan mungkin itu sih pandangan saya, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu lanjutkan. Ya, kalau saya kurang lebih sama dengan Pak Lili. Jadi setelah dari materi yang disampaikan Pak Lili itu banyak menginspirasi saya, terutama dalam menangani kesalahan yang dibuat anak. Ternyata memang selama ini masih kurang. Ya, saya pikir pokoknya apik gini, karena dulu saya itu ya ketika salah ya dihukum sama guru saya, terus itu saya terapkan di sini karena sedikit banyak bukan dendam. Kalau saya itu sedikit banyak menilai itu ya ketika dulu saya tidak ketika saya dulu tidak dihukum oleh guru saya, mungkin saya tidak ada di posisi ini. Jadi itu yang selama ini sebenarnya saya pegang teguh, dan pada akhirnya pada pagi hari ini saya agak goyah. Jadi iya itu. Jadi ya nanti sambil jalan saja, mungkin ke depan akan kita coba inovasi yang gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita sudah mau menambahkan cukup. Terima kasih atas referensi dari Bapak Ibu dulu, umpan balik dan masukannya. Sekian dari saya untuk presentasi materi praktik baik pada pagi hari ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau bila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Katakan apa? Ya cukup Pak. Cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya yang luar biasa. Mari kita beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Leni Saleh. Demikian acara kegiatan komunitas belajar, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga menginspirasi kita semua dan mendapat keberkahan kita semua. Itu saya mengantarkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya untuk saya sendiri sebagai moderator, apabila ada kesalahan baik tutur kata, sikap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk namanya satu 1,5 jam. 1,5 jam kali ya. Pas